أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu sahabat semuanya, jangan lupa untuk kita selalu bersyukur kepada Allah setiap saat. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya, meneladani akhlak agung Rasulullah, dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar Islam bersama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan saya menyampaikan sebuah materi yang berjudul Tanda-tanda Husnul Khotimah. Sahabat, pasti kita semuanya sebagai seorang muslim mengharapkan di akhir hidup kita yaitu Husnul Khotimah, akhir hidup yang dinantikan oleh setiap muslim. Namun, apakah kita tahu ciri-ciri dari Husnul Khotimah itu? Maka dari itu sahabat semuanya, saya akan menjelaskan 17 tanda-tanda seseorang Husnul Khotimah. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat meninggal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa perkataan terakhirnya la ilaha illallah, ia masuk surga. Yang kedua, meninggal dengan keringat di dahi. Diriwayatkan dari Buraid bin Hasib radhiyallahu anhu, suatu ketika ia berada di Khurasan. Ia mengunjungi seorang saudara yang tengah sakit keras. Ia menemuinya tengah sekarat dan di dahinya terdapat keringat. Ia bertakbir lalu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin." Orang mukmin meninggal dengan keringat di dahi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis nomor 982. Ibnu Majah hadis nomor 1452, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami hadis nomor 1188. Yang ketiga sahabat semuanya, meninggal pada malam Jumat atau pada siang harinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Yang keempat, mati syahid di medan perang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li syahidi indallahi sittu khisalin yaghfiru lahu fi awali duf'atin min damihi wa yura maq'adahu minal jannah wa yujaru min adzabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbar wa yuhalla hullatal iman wa yuzawwaju minal huril ain wa yushaffa'u bi sab'ina insanan min aqarri bihi." Orang-orang yang mati syahid mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Dosa-dosanya diampuni sejak tetesan darah pertamanya. Tempatnya di surga diperlihatkan. Dilindungi dari siksa kubur. Terhindar dari ketakutan terbesar. Diberi pakaian iman. Dinikahkan dengan bidadari. Dan memberi syafaat 70 kerabatnya. Yang kelima, mati saat perang di jalan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata fi sabilillahi fahuwa syahid."
Barang siapa mati di jalan Allah, ia adalah syahid. Yang keenam, mati karena penyakit ta'un. Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-ta'unu syahadatul likulli muslim." Barang siapa meninggal dunia karena ta'un, ia syahid. Yang ketujuh, mati karena penyakit perut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata fil batni fahuwa syahid." Barang siapa meninggal dunia karena penyakit perut, ia syahid. Yang kedelapan dan yang kesembilan, mati karena tenggelam dan tertimpa bangunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asyuhada'u khamsatul mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillah." Syahid ada 5, orang yang mati karena ta'un, sakit perut, tenggelam, tertimpa bangunan, dan yang meninggal di jalan Allah. Yang ke-10, mati di masa nifas karena faktor anak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a'u syahadatun yajriha waladuha bisurarihi ilal jannah." Dan wanita yang mati karena anaknya yang terlahir sempurna adalah wanita syahid. Anaknya menyeretnya ke surga dengan tali pusarnya. Yang ke-11 dan ke-12, mati terbakar dan zatul junub. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wasahibu zatal junubi syahid, wal mabtunu syahid, wasahibul hariqi syahid." Orang yang mati karena zatul junub syahid, orang yang mati karena sakit perut syahid, dan orang yang mati terbakar syahid. Sahabat semuanya, zatul junub adalah semacam bisul besar yang terdapat di lambung dan pecah ke dalam, bukan keluar. Penderita penyakit semacam ini jarang selamat. Sahih Ibnu Hibban. Yang ke-13, mati karena mempertahankan harta yang hendak dirampas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, ia syahid. Yang ke-14 dan yang ke-15, mati karena membela agama dan membela diri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid." Barang siapa mati karena membela agamanya, ia syahid. Barang siapa mati karena membela nyawanya, ia syahid. Yang ke-16, mati karena menjaga perbatasan di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ribatu yawmin wa laylatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi wa immata zara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa minal fattan." Menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik dari puasa dan qiyamul lail sebulan. Bila ia meninggal, amalan seperti yang biasa ia lakukan tetap berlaku baginya. Ia diberi rizki dan dihindarkan dari penanya kubur. Yang terakhir dan yang ke-17, mati saat melakukan amal soleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man shoma yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqati ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah." Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah demi mengharap wajah Allah dan usianya ditutup dengan kalimat itu, maka ia masuk surga. Barang siapa puasa 1 hari demi mengharap wajah Allah dan usianya ditutup dengan amalan itu, maka ia masuk surga. Dan barang siapa mengeluarkan sedekah demi mengharapkan wajah Allah dan usianya ditutup dengan amalan itu, maka ia masuk surga.
Semoga Allah berkenan menutup usia kita dengan husnul khotimah, mewafatkan kita dalam keadaan muslim, menyertakan kita bersama orang-orang yang bertakwa di tempat yang aman, di dalam taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi, di sisi Tuhan yang berkuasa. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya pribadi, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.